Waspada saudara, kejahatan pemerasan bisa menimpa siapa saja mulai dari warga biasa hingga pemangku jabatan publik. Modus para pelaku melancarkan ancaman dan tekanan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban pemerasan? Saudara, berikut segmen khas Buser Pagi Info Kriminal. Saudara, kasus pemerasan belakangan marak terjadi. Dengan berbagai modus dan akal bulus, para pelaku berupaya mengancam dan memeras korbannya. Karena takut atau sekedar melindungi nama baik, akhirnya banyak korban yang terjerat. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban aksi pemerasan? Bak selebritas. Beberapa waktu lalu, wajah pria ini terus muncul di berbagai media. Mengaku korban tabrak lari, ia berusaha mengejar dan menghentikan sebuah mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tadi lari, sekarang begitu. Awalnya masih bisa berlari, namun sejurus kemudian pria ini berpura-pura pincang. Ternyata itu hanyalah akal-akalan untuk memeras pengendara mobil. Terbukti karena tak mendapat dukungan warga, ia pun memilih kabur dan kakinya tidak pincang lagi. Dia nutup mobil, saya minta pertanggungjawaban katanya. Oh gitu. Saya nabrak, tanta katanya. Batu, saya dibilangin modus gitu Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya dia ketabrak enggak? Enggak. Pelakunya lari, pas banyak masa. Atau ini banyak yang nyebrang. Oh. Motor perempuan, saya bilang jangan. Tapi perempuannya takut, naik aja. Oh dia langsung kabur naik motor orang gitu. Iya. Oh. Meski korban tidak melapor, tak butuh waktu lama. Andre Ferdinand, pelaku pemerasan yang viral tersebut, akhirnya dibekuk. Warga Depok, Jawa Barat itu mengaku nekat karena butuh uang untuk membeli obat di rumah sakit ketergantungan obat. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon, karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau butal. Untuk pekerjaan sehari-hari, tersangka adalah tukang parkir di daerah Depok. Buka. Kasus pemerasan tak hanya menimpa warga biasa. Bahkan para pejabat publik paling sering menjadi incaran. Seperti yang dilakukan oleh Markibi, warga desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Grobogan ini. Di kantor ya. Bermodal kartu identitas awak media, Markibi memaksa seorang kepala desa menyerahkan uang 75 juta rupiah. Bila menolak, sang kades akan dilaporkan ke Polda terkait program pendaftaran tanah di wilayahnya. Pelaku akhirnya terjaring operasi tangkap tangan setelah korban berani melapor pada polisi. Jadi si korban ini merasa tertekan, akhirnya melaporkan kepada kita pada saat tanggal 28 tersebut. Dan kita bersama tim gabungan Kabar Pungli Kabupaten Grobogan akhirnya menemukan betul operasi tangkap tangan di rumah tersangka. Ajak saya dulu. Ini lagi. Pak, yang beli batu. Siapa yang kemana? Peliknya birokrasi penggunaan dana pemerintah dalam instansi juga dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab guna mencari keuntungan. Di Percut Setuan, Deli Serdang, seorang pria yang mengaku anggota LSM tertangkap tangan memeras seorang kepala sekolah. Pelaku berdalih bisa membantu menyelesaikan masalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pelaku pun memaksa sang kepala sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang. Pelapor menyerahkan uang sebesar Rp9.900.000 kepada terlapor dan selanjutnya membawa ke rumahnya ke Jalan Titipapan.
selanjutnya langsung diamankan oleh petugas. Jadi motifnya pelaku tersebut dalam tindak pidana ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya, tindak kejahatan pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari korban dengan cara mengancam dan menekan. Pelaku biasanya juga sudah mempelajari latar belakang calon korbannya dan potensi permasalahan untuk dijadikan objek pemerasan. Meyakinkan dengan cerita-cerita, terus mereka mungkin akan memberikan komparasi ya terkait ruginya ini loh kalau misalnya akhirnya dilaporkan, akhirnya jika ini, jika itu. Nah, jadi lebih baik mungkin dengan memberikan uang atau materi yang diminta oleh pemeras itu jauh lebih menguntungkan. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban pemerasan? Ya saudara, jika ada yang mencoba untuk memeras Anda, pertama-tama tetap tenang dan gunakan akal sehat untuk mempelajari permasalahannya supaya tidak mudah jatuh ke dalam perangkap pelaku. Lalu bicarakan kepada orang terdekat dan terpercaya yang bisa membantu masalah Anda. Jangan lupa untuk menyimpan semua bukti ancaman dan pemerasan dari pelaku. Jika yakin Anda tidak bersalah, jangan ragu untuk berani melawan. Dan yang paling penting, segera laporkan tindak pemerasan itu ke polisi. Ya saudara, kasus tindak pemerasan bukan tidak bisa dihindari. Selalu bersikap jujur dan jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, jelas bisa menjauhkan Anda dari masalah maupun tekanan. Karena siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Demikian info kriminal kali ini. Saya Tianisa dan Teguh Wibowo melaporkan dari Jakarta.